Halo teman-teman, kalian pada tahu gak sih? Untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara di dunia ini saling bekerja sama dan membentuk organisasi loh. Organisasi yang kayak apa sih? Nah, organisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organisasi global, yaitu organisasi yang cakupan wilayahnya luas. Artinya seluruh negara di dunia bisa tergabung di dalamnya. Contohnya ada WTO, GATT, dan OPEC. Lalu yang kedua ada organisasi regional, yaitu organisasi yang cakupan wilayahnya sempit. Artinya hanya negara di kawasan wilayah tertentu saja yang bisa tergabung di dalamnya. Contohnya ada SAARC, AFTA, NAFTA, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasi regional, yaitu SAARC, atau kependekan dari South Asian Association for Regional Cooperation, atau kalau dalam bahasa Indonesianya, Asosiasi bagi Kerjasama Regional Asia Selatan. Ini merupakan sebuah organisasi sosial, politik, serta ekonomi dari 8 negara yang terletak di Asia Selatan. Nah, negaranya ada apa saja sih? Tonton terus sampai habis ya. Oke, pertama-tama yang kita akan bahas di sini adalah latar belakang berdirinya SAARC. Jadi, latar belakang berdirinya itu dulu di kawasan Asia Selatan sering diwarnai dengan konflik internal maupun konflik eksternal, di mana sejarah membuktikan seperti permisahan Pakistan dari India, pecahnya Pakistan Timur menjadi Bangladesh, permusuhan India dengan Pakistan, dan banyaknya militan-militan mendukung terorisme di setiap negara-negara tersebut yang kerap kali mengakibatkan hilangnya nyawa penduduk sipil dan memperburuk keadaan ekonomi dari negara-negara tersebut. Karena itulah, maka dibutuhkan suatu organisasi regional untuk mewadahi tiap-tiap negara Asia Selatan demi mewujudkan kawasan yang terintegrasi dan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, serta kesejahteraan rakyatnya dan perdamaian di tiap-tiap negara. Maka pada 8 Desember 1985 dibentuklah The South Asian Association for Regional Cooperation atau yang dapat disingkat SAARC. Jadi singkat ceritanya, berdirinya SAARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu negara-negara yang menjadi anggota SAARC. Negara-negara yang tergabung dalam SAARC itu ada 8, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Sri Lanka, dan yang terakhir Afghanistan. SAARC ini telah melaksanakan KTT sebanyak 18 kali loh. Terakhir kali dilaksanakan KTT SAARC yaitu di Kamadun, Nepal pada tanggal 26 sampai 27 November 2014. Oke, selanjutnya tujuan SAARC. Sebagai organisasi yang penting di Asia Selatan, SAARC tentu memiliki tujuan-tujuan penting yang ingin diraih. Tujuan tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah piagam. Tujuan dari SAARC adalah 1. Memperkuat kerjasama negara anggota SAARC dengan negara-negara berkembang lain di dunia. 2. Mensejahterakan rakyat di Asia Selatan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih maju. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya untuk menuju individu yang lebih bermartabat. 4. Memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara di Asia Selatan. 5. Memperkuat kerjasama antar negara anggota dengan forum internasional mengenai hal-hal yang sedang terjadi. 6. Memperbesar rasa saling percaya dan tolong-menolong untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, bekerjasama dengan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. Nah, selanjutnya, peranan Indonesia terhadap SAARC. Kita kan udah tahu nih bahwa SAARC adalah organisasi kerjasama antar negara di Asia Selatan. Kira-kira ada nggak sih peranan Indonesia untuk SAARC? Jawabannya pasti ada dong, kan kita udah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Nah, organisasi SAARC itu sendiri tujuannya mendamaikan dan mensejahterakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa peranan Indonesia adalah mendukung jalannya organisasi ini sendiri, guys.
Oke, segitu aja penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.